Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. La nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa Muzawin Channel yang berbahagia. Semoga yang sedang sakit, sakit ringan, sakit agak berat, sakit yang sudah lama tidak sembuh-sembuh, semoga diberi kesembuhan oleh Allah. Allahumma shfi, anta syafi. Allah Maha Penyembuh. Engkaulah yang menyembuhkan segala penyakit. Mohon semua penyakit dari kami lahir maupun batin disembuhkan, dihilangkan dari diri kita dan diberi keselamatan, kesehatan kepada kita semua. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang Engkau terima. Amin ya Rabbal Alamin. Mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, mari kita meningkatkan pengetahuan, pemahaman kita terhadap keislaman kita dan keimanan kita. Inginnya kita ini tentu saja memperoleh keselamatan, keamanan, dan kebahagiaan di dunia ila yaumil akhirah. Dijauhkan dari api neraka. Namun di dalam perjalanan, kita ini melihat untuk diri sendiri, introspeksi untuk diri sendiri, dan juga melihat kehidupan dari teman-teman, dari orang-orang di sekitar kita. Inginnya berbuat baik, tetapi kadang tergelincir dalam apa yang disebut kemaksiatan. Maksiat. Setiap hari kita itu kadang terasa atau tidak terasa sudah berhati-hati, kadang tergelincir dalam hal yang menjadikan berbuat maksiat. Ya berbuat maksiat itu tentu yang tidak baik, yang bertentangan dengan akhlakul karimah. Yang maksiat ini bisa dilakukan oleh mata kita. Pernah melihat sesuatu yang tidak baik, nah itu tergolong kita melakukan maksiat. Melakukan salah dan dosa. Dari pendengaran kita, dari perbuatan kita,
melakukan suatu maksiat. Mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita itu melakukan maksiat, coba kita kenang introspeksi. Maka terasa pada waktu itu imannya, iman kita menurun. Iman itu bisa naik, bisa turun. Kalau maksiat terus menerus menurun, 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 ya bisa tercabut imannya dari dada seseorang yang melakukan maksiat terus menerus. Kalau sedang tergelincir dalam maksiat, itu sedang berkurang imannya. Kalau imannya berkurang, ini di dalam hati itu ada sesuatu yang hilang, cahaya imannya hilang, berkurang, bahkan bisa menjadi kufur, ingkar. Nah, jadi menjadi pengingkaran terhadap syariat, terhadap aturan-aturan. Nah, itulah. Sebagai contohnya, ada suatu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, yang artinya tidaklah pezina berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Makanya di sini tidaklah pezina ya berzina itu ketika berzina ia dalam keadaan beriman itu tidak beriman maksudnya. Ya. Kita melakukan ya, zina ini bisa yang berat juga yang ringan. Ya. Ada zina mata, ada zina tubuh, ada zina ini. Ya. Jadi kita itu pas tidak beriman turun imannya. Maka cahaya imannya kalau sedang turun itu rasa menurun meskipun sementara nanti kalau bertobat naik lagi. Maka segera bertobat kalau melakukan eh, maksiat. Juga kalau maksiat itu nikmatnya beribadah itu hilang. Orang yang baru saja melakukan maksiat lalu misalnya membaca ayat suci Al-Quran, berzikir atau sholat, rasanya ada yang hilang itu ya, di hati. Ya karena urusan hati baru saja melakukan suatu dosa begitu. Ya sudah istighfar. Tapi terasa nikmatnya dari kelezatan ibadah itu menjadi kurang. Baik ibadah yang wajib, katakan seperti sholat ya, dan lainnya, atau yang sunnah seperti ibadah sosial dan sebagainya, ya. Itu menjadi kurang lezat, kurang bisa menikmati kelezatannya, berkurang kelezatannya. Bukan hilang sama sekali, bukan, ya, berkurang, menurun. Juga orang yang maksiat itu mudah lupa kepada Al-Quran. Ya mau baca menghafalkan oh, tidak hafal-hafal ini ya karena banyak maksiat harus bersih hatinya untuk bisa hafal Al-Quran. Nah, yang sudah hafal aja hafalan-hafalannya bisa jadi berkurang menjadi tadinya hafal lalu ada kekeliruan-kekeliruan ya tidak hafal aja kurang hafalannya ini menurun di bidang menghafal atau membaca ayat suci Al-Quran. Nah, orang-orang yang maksiatnya terus-menerus itu lalai untuk beristighfar. Ya, makanya yang tidak lalai cepat kembali istighfar.
Terus menerus maksiat, lalai istighfar. Ya. Maunya istighfar tadinya, tapi kalah kuat. Ya. Maksiatnya terus menerus, lalu istighfarnya menurun, cara beristighfar. Akhirnya menjadi hatinya lebih cenderung kepada ya keras gitu ya, lalu tidak mau atau kurang kurang mau beristighfar. Nah, tentu saja ada sanksi-sanksi yang lain dari kemaksiatan itu bisa jadi mengarah kepada penyakit, ya, ya, sakit, dan sakitnya fisik maupun yang sakit di hati. Ya tentu ya sakit di hati ini tidak kadang tidak terasa awalnya, ya. Tapi di situ nanti akan muncul ya, orang dengki, iri, ya, pikirannya menjadi kurang cerdas, hati dan pikirannya kurang cerdas, perasaannya kurang baik. Ya, itu semua akibat dari eh, kemaksiatan. Karena itu, mbak-mbak, adik-adik, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita ikhtiar untuk menghindari hal-hal yang menuju kepada kemaksiatan. Kita ganti kepada hal-hal yang menuju kepada kebaikan. Semoga dengan upaya itu Allah menolong kita masing-masing untuk bisa berbuat baik dan menjauhi kemaksiatan. Itu supaya menuju pada orang-orang yang menjadi orang yang bertakwa, yang mencoba untuk berbuat baik, berusaha berbuat baik, ya, menghindari hal-hal yang bersifat maksiat. Semoga barokah dan ditanyakan kepada para kiai, para ulama yang banyak ilmunya, yang soleh atau yang solihah, yang arif billah, yang berakhlak mulia. Semoga memperoleh pemahaman yang lebih baik lagi dan menjadi penguat di hati kita. Kalau ada salah saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.